Dewinda, anu manggilnya Indah aja ya. Iya, oke. Hai, salam kenal. Salam kenal. Jadi ini kita kolaps untuk bahan curcolan ya. Jadi memang sistemnya Hmm, di vlog indie ini, jadi gini Nda, ini pengen banyak dari teman-teman kita di luar sana yang pengen curhat bebas gitu mengenai apapun masalahnya. Jadi mau masalah pertemanan, mau masalah mungkin di hubungan dengan pasangan atau keluarga atau bahkan kerjaan atau apapun, mereka bisa cerita di curcolan kita ini loh. Kita jadi di vlognya Indi. Nah, kenapa ini mau collab sama Indah? Karena ini pengen di vlog Indi itu ada berdasarkan teori-teori di ilmu psikologi. Nah, kebetulan Indah kan lulusan hmm. situ tuh, lulusan jurusan psikologi. Jadi ini berharap bisa dibantu dari sisi teori. Jadi nggak hanya curcolan biasa aja nih, gitu. Gimana? Oke? Okay? Mudahan ya. Oke. Okay. Nah, Ini oke. bacain ya, ada Ceritanya ya. Iya, oke. Okay. Ini ada curcolan pertama nih. Dia sepertinya remaja. Masih SMA, dia ngakuin masih SMA. Ini bacain ya. Hmm, Hai Kak, aku mau oke. curcol nih. Jadi gini, aku sekarang masih duduk di bangku SMA swasta di Jakarta. Dari sejak SD sampai SMP, aku punya sahabat dekat dan sudah seperti saudara. Tapi kelihatan banget ada keanehan saat nilai ujian kelulusan udah keluar. Nah, nilai aku lebih tinggi daripada sahabatku. Sebut aja nama sahabatnya Ani, ceritanya gitu ya. Nah, saat dia tahu nilai aku lebih besar dibandingkan dia nggak terima banget. Aku bisa masuk ke SMA favorit aku tanpa tes dan lancar, tidak ada penambahan biaya apapun. Sedangkan sahabatku Ani itu mesti tes dan bayar lebih karena memang ini SMA favorit, jadi ada uang mungkin uang bangunan dan lain-lain ya, gitu. Nah, sampai sekarang dia seperti bukan sahabat aku lagi, menjadi semakin aneh dan semakin tidak terkendali rasa irinya. Jadi menurut kakak aku mesti gimana? Aku punya teman lain aja disensiin sama dia. Jadi semakin gak terima kalau aku terlihat lebih unggul dari dia. Terima kasih ya kak, ditunggu sarannya dari kakak. Oke. Nah, menurut dari sisi kacamata psikologi, gimana itu teorinya? Dan harus gimana nih dia gitu? Oke, ini masalah rasa iri dan cemburu ya. Sebenarnya perasaan iri dan cemburu itu kan wajar banget ya. Datangnya itu dari kecemasan kita. Jadi kita punya keinginan dan punya harapan untuk mencapai sesuatu, mencapai tujuan kita. Oke. Nah, ternyata ada halangan. Nah, otomatis kan itu mau ngebuat kita cemas ya. Nah, dari kecemasan itu lah timbul ada rasa iri, ada rasa cemburu, rasa takut gagal dan segala macam. Oke. Nah, kalau di kondisi temannya dia ini, si Ani ini, berarti kan ancaman dia adalah di mana nilai tes dia rendah dan dia nggak bisa lancar masuk ke SMA favorit ya, Iya. gitu kan. Nah, dan ini otomatis kan pasti dianggap ancaman sama dia. Yang kita tahu adalah nih, kita kan punya otak yang menggerakkan segala hal. Okay. Nah, yang kerennya ini sebenarnya punya mekanisme sendiri gitu ya. Fungsi otak ini adalah paling utama adalah survival, melindungi diri kita gitu. Nah, otomatis otak ini akan membuat dia berperilaku untuk menghadapi ancaman ini gitu, melawan lah misalkan ya, bisa dibilang melawan. Nah, masalahnya adalah, nih masalah terbesarnya dia nih, mungkin nggak dia ngelawan orang yang bikin tes gitu kan? Nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin. Atau mungkin nggak dia marah sama kepala sekolahnya? Kan nggak mungkin banget ya. Nggak mungkin lah. Nah ini nggak mungkin banget. Nah, dan disinilah akhirnya dia melakukan pelampiasan yang lain untuk
sebagai mekanisme pertahanan. Dia Oke. akhirnya sebagai objek pelampiasan stres yang lebih aman, kan? Oh. Nah akhirnya dia melampiaskan stres ini lewat temannya dengan perilaku yang mungkin dia sendiri nggak sadar. Oke. Bisa aja dia nggak sadar untuk melakukan itu. Karena ada dorongan emosi juga kali ya. Dia gimana ya, orang sirik dan iri kan penuh emosi kan. Emosi dan pikiran negatif gitu. Dia seperti berkompetisi di dalam batinnya dia gitu. Kayak bergejolak lah gitu ya. Seperti itu bukan? Iya kurang lebih. Jadi kecemasan ini kan menghasilkan emosi ya. Nah kalau kecemasannya berlebih, otomatis perilaku yang keluar kadang-kadang nggak bisa dikendalikan, nggak bisa dikontrol. Iya benar-benar. Nah tapi sebenarnya nggak semua maksudnya nggak semua ancaman ya harus dianggap menghasilkan perilaku yang kayak gini. Kalau kayak gini kan perilakunya nggak sehat ya. Ganggu gitu. Justru kalau menurut kenapa? Iya, mengganggu orang kan jadinya kan, nggak hanya dia sendiri gitu efeknya. Iya bener banget. Nggak hanya dia bisa merugikan dirinya sendiri karena dia bisa kehilangan teman kan ya. Terus sudah gitu temannya juga ngerasa nggak nyaman, jadi pasti mengganggu hubungan antara mereka gitu. Nah ini ada alasannya juga kenapa sih dia harus melakukan sesuatu yang merugikan. Padahal kan sebenarnya kalau kita punya ancaman bisa juga kita anggap sebagai sesuatu yang positif kan, tantangan gitu ya. Nah ini ada kaitannya dengan self esteemnya masing-masing orang. Buat orang-orang yang self esteemnya bagus, self esteem ini kan penghargaan terhadap diri ya. Kalau mereka bagus, biasanya pola pikir dan persepsi mereka juga bagus gitu, juga. positif. Iya gitu. baik juga. Otomatis pola pikiran positif ini artinya akan berpengaruh terhadap perilaku mereka. Mereka mengenal sekitar mereka adalah positif. Nah, untuk orang-orang yang kayak gini, kalau misalnya ada ancaman, justru dia menganggap ini tantangan gitu. Justru ini adalah motivasi dia untuk berbuat lebih baik, berusaha lebih baik. Oke. Nah, sayangnya dalam kasus ini, yang kasihannya ya, dia kalau aku lihat sih kayaknya dia self esteemnya kurang, self esteem rendah, sehingga ancaman ini dianggap sebagai sesuatu yang membuat dia stres, yang membuat dia tegang, cemas, dan itu tidak rasional gitu ya. Ini artinya dia tidak punya pemikiran yang positif kan, berarti dia pemikiran negatif aja gitu. Nah karena inilah dia akhirnya melakukan sesuatu yang merugikan dia. Karena self esteemnya rendah. Self esteem rendah ini biasanya terutama itu muncul dari dalam keluarga, interaksi. Mungkin interaksi antar keluarganya mungkin kurang sehat bagaimana ya. Cuma kalau untuk menjabarkannya lebih lanjut, kita harus observasi dulu ya. Ini ya lebih lanjut ke orangnya sendiri, nanya dulu. Jadi nggak bisa juga kita perdalam sampai situ. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya kompleks ya. Jadi untuk urutan sisi pengendalian emosi yang berubah menjadi rasa iri, rasa sirik gitu ke suatu, misalnya ke orang tertentu, itu dari dampak negatif ya, yang emosi yang tidak terkendali. Tapi ternyata ada juga dari sisi positifnya ya untuk emosi tersebut. Jadi semakin emosinya untuk memacu prestasi gitu sebenarnya ya, untuk tantangan gitu ya. Sebenarnya bisa kalau dia berpikiran positif. Iya. Kan? Masalahnya dia udah ganggu banget. Berpikiran positif ini kenapa? Masalahnya dia itu sudah sangat mengganggu banget. Jadi ada gangguan ke si pelapor ini, namanya Vidya kan. Jadi Vidya itu merasakan adanya perbedaan sikap, perbedaan
apa ya namanya ya, perlakuan dari temennya ini gitu, semakin ekstrim gitu tingkahnya, kayak ya seperti itulah gitu. Nah dia bingung dia harus gimana untuk menghadapi temennya. Ini ada kiat-kiat khusus nggak nih kira-kira? Ya kalau untuk ngadepin teman-teman yang kayak gini ya, ini sebenarnya kasusnya umum banget ya. Ya sejujurnya nggak bisa. Sejujurnya si Vidya ini nggak bisa melakukan banyak hal untuk si temennya, karena masalahnya di sini kan adalah sifatnya internal ya. Iya. Itu adalah perasaannya dia, dan kita sebagai individu gitu nggak bisa gitu ngatur-ngatur orang lain kan. Gimana caranya ngatur emosinya dia, ngatur dia kan nggak mungkin ya. Iya. Nah jadi kalaupun si Vidya ini sayang banget gitu ya sama temennya, pengen mencoba, ya mungkin salah satunya adalah mencoba ngomong baik-baik ya sama dia ya. Untuk membuat dia sadar, mungkin aja dia nggak sadar gitu untuk berlaku seperti itu. Jadi Vidya bisa ngomong supaya temannya ini nyadar, oh dia ternyata dia pelakunya kayak gini gitu, dan dia sadar kalau itu salah dan mengganggu. Masalah besarnya ya, biasanya perubahan itu kan nggak sebentar ya. Iya. Otomatis dia ini harus meluangkan waktu dan energi yang banyak banget buat temennya gitu, kalau seandainya dia ingin mencoba membantu temen yang berubah. Which is kalau videonya udah sibuk banget, jadi bisa yang ada malah dia energi dia yang terkuras banget gitu ya. Jadi ini opsi yang harus dipertimbangkan baik-baik lah ya. Kalau mau dia berubah dan opsinya gampang adalah kasih aja tawarin aja dia ke psikolog atau ke psikiater ya. Keindah aja ya. Itu dengar Vidya bisa ke ibu satu ini, cie. Buka konsultasi, cie. Ini cukup ini aja ya, yang simpel kan. Iya. Yang aku kalau mendalam silakan psikolog lain. Ya oke. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan Vidya ini adalah justru dia harus lebih fokus ke dirinya sendiri gitu. Instead of mikirin temannya ini, ya dia tetap harus jaga diri, gitu, tetap harus berpikiran positif, tidak terbawa oleh energi negatif temannya. Kalau dan Vidya ini harus sadar gitu kalau perilaku temannya ini sama sekali bukan salahnya dia, dan itu juga bukan tanggung jawabnya dia. Jadi dia nggak perlu gitu ngerasa harus mengubah teman atau gimana, karena itu butuh waktu yang dan energi yang nggak sedikit gitu maka. Iya benar. Nah kalau karena ini kan sifatnya udah toksik banget ya si Ani ini. Nah kalau seandainya emang udah sangat mengganggu, ya dia ini punya hak juga untuk menjauh dari temennya. Lebih baik kan jaga diri kan ya, supaya dia tetap positif, nggak terganggu oleh sesuatu yang negatif. Dia bisa fokus sama dirinya sendiri. Mungkin ada beberapa yang menganggap, oh kayaknya kok jahat banget sih ninggalin teman ya. Cuma pada satu sisi ya, kadang emang ada yang hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan, dan kalau itu justru merugikan diri kita ya, kita harus berani untuk meninggalkan, berani untuk say no ya kalau sekarang katanya. Iya sih benar itu sih. Kira-kira itu aja sih tim. Iya benar setuju sih. Jadi saran dari Indah itu lebih ke arah ya buat videonya sendiri jangan terlalu fokus untuk effort untuk merubah temennya yang memang itu udah jadi toksik buat dia gitu. Jadi mendingan ya udahlah gitu ya, jalanin hidup dengan baik, sekolah yang benar,
bikin prestasi yang baik gitu ya, nggak usah pedulin orang lain. Ya memang sedih sih kehilangan sahabat yang tadinya baik, yang tadinya ya mungkin udah kayak saudara gitu, sahabat gitu ya. Tapi mau gimana ya, kalau misalnya itu mengganggu masa depan dia nanti, ya buat apa juga gitu kan. Biar si orang itu nyadar dengan sendirinya gitu kalau memang dia udah melakukan kesalahan ke si Vidya ini gitu. Better kayak gitu ya. Iya, kalau mau dia berubah ya suruh aja ke psikolog. Lagi-lagi ting 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 ting. Karena untuk kasus kayak gitu emang agak sulit ya, maksudnya nggak bisa gitu orang biasa menangani gitu. Yang ada justru kadang-kadang malah bahaya, karena Ani ini kan kayaknya ya, kalau dilihat dari reaksi dia yang sangat ekstrim, mungkin dia banyak emosi yang selama ini dia pendam gitu. Ada ancaman, ada stres, langsung keluar tanpa terkendali. Iya, setuju sih. Ya, dari aku ini promosi psikolog juga. harus dong, harus. Ini ilmu penting loh, untuk apalagi di masa pandemi gini kan ya, orang banyak yang stres, orang banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan, atau misalnya ternyata dia harus menghadapi keluarganya yang terkena COVID, dan misalnya amit-amit ada yang sampai meninggal gitu. Itu kan pergolakan ini ya, batin ya, itu penting loh di ilmu psikologi gitu. Mungkin orang-orang tertentu memang harus konsultasi biar lebih tenang, biar lebih cooling down di perasaannya dia terutama gitu. Jadi tingkat stres orang-orang sekarang tuh agak mereda lah gitu. Penting sih dah, nggak apa-apa. Jadi promosin terus psikologi. Dan yang harus dihilangkan ya stigma negatifnya tentang psikolog dan psikiater. Kita itu nggak ngadepin orang gila. Kita itu membantu kesehatan mental gitu ya. Jadi jangan berpikir nanti disangkain gila lagi. Nah itu kan stigma negatifnya di masyarakat ya. Kalau bisa itu sih dihilangkan supaya justru kesehatan mental masyarakat kita lebih terjaga baik ya. Ya, oke, sip. Ya udah, thank you banget ya Ndah untuk keterangan-keterangannya dan teori dari ilmu psikolog yang memang ternyata berguna banget nih untuk problemnya si Vidya. Jadi buat Vidya, silakan nanti kalau misalnya nih kamu ada hal-hal yang memang ada feedback dari curcolan ini gitu ya, misalnya ada perubahan di Aninya atau kamunya ada seperti apa, tolong kabarin ke kita lagi kalau misalnya memang kamu ingin tahu lebih lanjut, atau bisa hubungin kita by email, misalnya mau kontak langsung, mau konsultasi langsung ke ibu yang satu ini. Jadi siapa tahu mau curcol mungkin nyaman ya kan, mau curcol langsung ya welcome aja gitu. Boleh. Kita kan semua saudara ya. Oke. Jadi nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya, Bu Indah, Cie. Nanti ditungguin. Terima kasih udah percaya. Sip, oke. Yaudah, bye-bye. Thank you ya.